mumpung belum dinepalkan. Lah di Indonesia ini BBM-nya mahal, rugi. Pak Prabowo segera bersihkan benalu-benalu, parasit-parasit, penjilat-penjilat yang ada di sekitar Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Uggroseno tadi menyampaikan perihal satpam ya. Di Singapura itu gaji satpam itu kisaran 29.900.000 di Singapura ya. Negeri yang kecil, negara yang kecil yang tidak punya sumber daya alam bisa gaji satpam 29.900.000, tergantung level-levelnya. Kalau gaji satpam di Indonesia ini, kalau di Jakarta ini kurang lebih 5.600.000. Di luar Jakarta itu sudah di bawahnya, ada 4, 3, 2, itu. Khusus daerah Jakarta sekitar 5,6. Padahal Indonesia ini kaya ya sumber daya alam. Berarti ada yang salah di situ. Oke, tapi saya nggak usah bahas terlalu detail masalah itu. Saya akan bicara sesuai porsi saya saja. Intinya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah, ini khusus pejabat yang suka flexing, yang suka hidup hedonis ya, atau pamer-pamer kekayaan, pamer mobil mahal, tas mahal, jam mahal. Perhatikan ayat ini, kata Allah, sekiranya aku akan binasakan suatu negeri, akan aku hancurkan suatu negeri, maka aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati hukumku. Nah, jadi orang kaya di negeri ini disuruh mentaati perintah Allah. Dan ini kalau ditafsir luas nanti akhirnya, mengayomi yang miskin, ya kan, menegakkan hukum, dan seterusnya. Tapi ayat ini menarik, kata Allah, tapi sayang orang-orang di negeri itu, yang hidup mewah di negeri itu, tidak mentaati perintahku, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nih, jadi negeri ini sedang menuju kehancuran karena ulah kalian yang kaya raya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, sementara kamu pejamkan mata banyak rakyat yang kelaparan. Haram hukumnya pemimpin makan enak, tidur enak, sementara masih ada rakyatnya yang kelaparan, yang tidur di trotoar-trotoar, di bawah jembatan-jembatan. Bagaimana dong? Jadi saya sayang bangsa ini, saya cinta negeri ini. Ayolah, yang kalian sekarang dikasih amanah jabatan sama Allah, pergunakan sebaik-baiknya, mumpung sama Allah belum di revolusi Perancis kan ya. Mumpung belum di Sri Lankakan, mumpung belum dinepalkan. Jangan nunggu itu terjadi terus Anda lari ngacir, jangan. Dan di ayat yang lain Al-A'raf 96, walau anna bismillah walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat yang lain. Jadi sekiranya penduduk bumi ini bertakwa kepadaku, kata Allah, aku turunkan berkah dari langit, aku keluarkan berkah dari bumi. Tapi sayang penduduk bumi ini gak ada yang bertakwa, maka aku siksa mereka. Gitu kata Allah. Ayolah, jadi yang menghancurkan negeri ini, yang membuat negeri ini bangkrut, kocar-kacir ini bukan kami. Gitu. Coba lihat negara-negara lain, gak usah jauh-jauh, Malaysia saja. BBM-nya itu lebih murah dari Indonesia, untung terus. Negara-negara lain itu loh, BBM-nya murah, untung. Lah di Indonesia ini BBM-nya mahal, rugi. Kan aneh gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Berarti ada yang salah, saudaraku. Nanti dihancurkan sama Allah. Dan sudah dikasih contohnya. Jadi ini hendaklah menjadi pelajaran untuk yang belum dihancurkan sama Allah.
Oke, saya closing statement ya. Mumpung ini kesempatan yang sangat baik ini, Pak Prabowo. Ini untuk Anda, Pak Prabowo. 2019 saya pernah garda terdepan membela Anda ini ya. Saya keliling Nusantara, saya biaya sendiri untuk 2019 ganti presiden. Saya pernah ke rumahnya Bapak ya kan, saya pernah ketemu beberapa panggung sama Bapak. Dan sampai sekarang saya belum jadi komisaris, Pak. Tapi ya, sampai sekarang saya masih bekerja keras. Sekedar tahu saja, saya keliling Nusantara membangun 1000 masjid target saya waktu itu. Tapi baru kecapai 120-an lah. Dan banyak rumah fakir-fakir miskin yang saya bangun. Walaupun saya bukan menteri sosial, walaupun saya bukan pejabat, dan ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo bukan dalam rangka pamrih, pamer, cari muka, bukan. Ini sekedar, oh iya ya, ada rakyat-rakyat seperti kami-kami ini yang siap mencintai negeri ini dengan ikhlas. Tanpa dibayar, tanpa untuk jabatan, tanpa menjilat gitu. Bahkan sampai detik ini Pak Prabowo, saya belum punya foto berdua dengan Anda. Walaupun kesempatan itu kalau saya mau, gampang, kita pernah satu panggung, kita pernah satu hotel di Login Solo ya. Tapi sampai detik ini saya belum punya foto dengan Anda. Dan saya hindari untuk foto dengan Anda. Saya menjaga hati. Makanya saya heran ada orang foto nangis-nangis sama Pak Jokowi itu saya heran. Datang-datang ke Solo itu ya. Saya nggak mau foto sama pejabat. Takut ngotori hati, takut ngotori perjuangan. Pak Prabowo, kami memaafkan walaupun Anda bagian dari rezim 10 tahun yang lalu. Menurut saya rezim sumber kerusakan 10 tahun yang lalu. Kami memaafkan karena kami sudah nggak mau lihat ke belakang, kami lihat ke depan sekarang. Dan harapan bangsa ke depan ini sekarang ada di tangannya Pak Prabowo ini. Ada di setiap keputusannya Bapak. Jadi saya berdoa untuk Bapak, mudah-mudahan Bapak dijaga sama Allah. Amin. Ya. Pak Prabowo, titip bangsa ini, titip negeri ini. Sekarang ada di tangan Anda, nggak ada di tangan yang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo segera bersihkan benalu-benalu, parasit-parasit, penjilat-penjilat ya, yang ada di sekitar Bapak. Itu aja dari saya. Sebagai closing statement, 2 ayat tadi Pak Prabowo, monggo dijadikan landasan dalam memimpin negeri ini. Pernah terjadi, bahkan ada sampai detik ini di mana rakyat sudah tidak membutuhkan bansos. Ya, saking kaya rayanya sebuah negara. Jadi mudah-mudahan akan tercipta negara baldatun thayyibatun warabun ghafur di mana rakyatnya makmur semua. Ya. Karena bahkan nggak mau dikasih bansos karena saking makmurnya. Nah, dan itu akan terjadi kalau benar-benar hukum Allah, hukum agama, hukum undang-undang berapa? Tahun 33 nomor 3 itu ya, Undang-Undang Minerba itu diterapkan benar, maka insya Allah Anda akan dikenang sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah peradaban Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.